Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih mahasiswa. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah, kulillah sumadarhum fi khawdihim yalabun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh ku Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh ku Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pas sudah ndak ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain Allah. Ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayahnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sendili ini pokoknya nggak kafir dulu tadi. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam itu jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan, soal ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor jadi benar-benar enggak warga Indonesia. Sama. Orang kok merubah status Allah, tidak mengimani Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia, nah itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam, tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilintek itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya dulu itu lama, saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Pertama yang disebut Allah apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya, karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap, karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah kira-kira kafir itu kayak gitu, dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap aja enggak muslim kan?
Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu gak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya, satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata bahasa, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabin nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'inama tuwallu fasamma wajhuwah. Qulillahil masyriqu wal maghrib misalnya. Nah, itu kalau kita nggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya Asbabin Nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai Asbabin Nuzul. Misalnya tadi fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim. Dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima taimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya, sampean percaya saya, tapi biar otoritatif, ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama, ya, sama orang yang, ya tadilah, sama Islam beneran ini sama, bukan Universitas Islam apa? Insya Allah, Sabu Sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di. Istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saterusnya annallah dzaqat yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inama tuwallu